Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Di Ya. channel saya masih dengan program Gunem Gunung apa wae kabeh Sing selamat. penting sehat, rezeki lancar. Sumingkir apa wae sing ala-ala ngurus awak sumingkir. Oke, Min. Kali ini saya dapat tamu yang cukup istimewa. Rekam jejaknya panjang, Kali mulai lebar, dari kali tinggi, semakin luas. semula aktif di Migas ya Mas. Migas Siap. lalu Pipeline. tiba-tiba beralih profesi ngurusi desa. Nah, kita akan coba dengar. Dan terakhir tuh malah jadi seniman. Nah, ini ceritanya dia ini. Salah satu tamu kita. Monggo kenalan dulu. Perkenalkan pemirsa, nama saya Mardiko Agus Nugroho. Mardika Wisnugroho. Saya asli Bojonegoro. Tanah air kita. Tanah air kita. Desa Sumber. Saya Desa Sembung, Sembung. Kecamatan Kapas. Dulu kok setelah lulus itu daftar di Migas atau ya apa? Enggak ya, waktu itu peluang. Waktu itu saya pernah kerja untuk tol di Surabaya, terus setelah itu ditawari untuk proyek migas di Bojonegoro. Di tol berarti teknik sipil atau ya apa ini sih? Saya dulu bagian soal komplain sosioekonomik, jadi masyarakat yang ada permasalahan kendala dengan berdirinya proyek itu kita tengahi kayak humas kan ya? Ya, diplomasi Di humas ngadepi masyarakat Ya. di proyek itu proyek ya. awalnya. Itu di tol. Tol mana Terus ya? tol dari Waru Juanda waktu itu saya ikut di sana. Lalu setelah itu langsung saya ikut proyek lagi mulai Mojodelik sampai Palang, itu pasang pipa. Saya juga pipa yang untuk menyalurkan hasil migas ini. migas ya. Kan Dari Gayam itu ya. dari sumbernya langsung ke tengah laut offshore. Dan ini rahasia, salah satu bahan riset yang novel saya itu dari Mas Mardiko. Siap. Riset konflik masyarakat dengan migas. Jadi salah satu bahannya dari beliaunya ini. Karena beliau langsung berhubungan dengan masyarakat yang konflik yang terdampak yang yang oleh bertetangga dengan proyek migas. proyek migas. Jadi pipa itu untuk menyalurkan hasil disedot dari bumi Gayam itu ya. Dari Gayam sampai Tuban itu 72 km. 72 km yang menjorok ke laut ya. Langsung menjorok Menjorok ke Sampai laut, ke tengah masuk di kapal ya. langsung bisa diambil di kapal. Itu teknologi keren, cuman karena memang proyek ya itu besar kecil mesti ada persoalan. Ya, itu usaha negara. Usaha negara dan beliaunya ini yang harus nangani harus nangani komunikasi juga atau ya apa itu? Saya Atau waktu cuma itu dokumentasi? Koordinator sosioekonomik, jadi semua konsep terus permintaan mereka sebagai tetangga yang baik kita kan harus rekanan. Warga dan proyek itu harus menjadi rekan. Nah, mempertemukan, menjodohkan mereka Antara perusahaan dan masyarakat itu Iya, supaya jodoh itu kita, jadi kayak seperti mak comblang lah tugas kita. Itu angel loh, persoalannya Sulit. banyak hal lah. Ada yang jaim, ada yang melete dan lain-lain, sudahlah. Padahal kalau dipikir ini urusan negara cari duit ya, harusnya ya sama. Tanpa negara kita siapa? Ya. Artinya proyek migas itu di Gayam yang menyumbang 20% ya. Ya. Secara nasional itu proyek negara, perusahaan dengan negara lah. Iya lah, era migas itu negara yang kaya pasti punya minyak Ya, kan. itu. Terus beliaunya ini yang pengawal pipanisasi itu ya, yang ditanam di Dari tanah. dalam Dalam tanah. Jadi Kedalaman 1,8 satu masa ingat ini padahal sudah bertahun-tahun lalu. Sudah lama karena ya eranya memang kita harus ngomong minyak sekarang. Kalau zaman dulu Indonesia ngomong rempah-rempah, ya semua Sekarang- pasti ngomong rempah-rempah. Ya, sekarang Sekarang ya. ngomong minyak. Berapa tahun itu kalau? Nanti ke depan kita ngomong energi listrik, pasti kita ngomong listrik Mobil terus listrik menerus. dan sebagainya. Berapa tahun mengawal pipa ini? Saya yang awal itu 3 tahun mas. 3 tahun. 3 tahun untuk ya berarti tiap hari jenengan ketemu dengan Masyarakat. ya konflik lah ya. Iya, konflik masyarakat setiap hari kita buat reporting desa A, tokoh A itu kita Gak stres ya? enggak. Ya. Karena ya. Karena
bertemu dengan manusia itu kan sesuatu yang amazing. Dengan artinya setiap pribadi itu punya keunikan masing-masing lah. Kita pertama bertamu terus tradisi lah. Pernah? Tidak ditemui pernah. Dipisah. Sering. Dipisah. Justru kita itu semakin senang karena ya mereka setelah misuh itu biasanya ada titik temu. Ya, itu ciri khas Jawa Timur. Ketika misuh los biasanya beberapa hari kemudian ini menjadi sabar ya. Malah bisa kita selesaikan. Cuk, setelah ini malah akrab. Jadi panggilan kita itu malah cuk kabarnya gitu ya. Kayak panggilan gitu ya. Tuh. Setelah dimigas pipanisasi selesai itu kok tiba-tiba kok tertarik dengan desa itu sebenarnya apa tuh? Ono desa kiri. Iya. Sebenarnya kan kita ingin mendekat sama bos langsung. Bosnya negara itu kan rakyat. Ya. Negara, rakyat, pemerintah. Namanya ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Nah, bosnya siapa? Pemerintah itu ternyata kan hanya sekedar utusan saja, utusan rakyat untuk menyelenggarakan sebuah negara. Dari ilmu dasar itu ya kita mendekat saja langsung ke rakyat. Karena basisnya desa itu memang masyarakat ya langsung ketemu dengan masyarakat. Jadi kita ngerti keluh kesah mereka, kadang juga disambati podo-podo randu duit terus piye kan. Sampai kan pemerintah, ya tapi aku kangen yo randu duit, bodoh ae. Beliaunya ini sekarang kan Sekdes. Ya. Kalau bahasa dulu kan carik desa. Jadi setelah mengurus proyek migas yang besar itu, sekarang mengabdikan diri di pemerintahan desa yang basisnya memang masyarakat langsung. Dan kita harus punya unggah-ungguh pakarti yang baik karena yang kita hadapi itu bos besar kita namanya rakyat. Di rasanya sebelah balik ya. Oh, gak masalah. Ya namanya bos itu kan terserah. Iya. Kita kan diutus mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi, selama mereka kita fasilitasi terus kita ketemu langsung sama bos kita ya sudah. Sudah berapa tahun di Carik itu? Saya setahun ini. Oh, setahun. Berarti anak baru lah. Baru jadi Carik setahun. Setahun jadi Carik. Yang kemarin sempat viral ya, Desa Sembung itu apa? Kemarin kita buat itu UKM. UKM itu kan ya dengan posisi pandemi, kita kan nggak mungkin stay terus buka toko di rumah, dia menunggu rezeki. Kita fasilitasi yang namanya pedagang keliling. Pedagang sayur keliling. Terus itu kita fasilitasi dengan bantuan kita bantu dengan rombong untuk keliling itu yang ditaruh di belakang tuh ya. Itu awalnya juga lucu Mas. Jadi mereka itu curhat, Pak, rombongku itu pakune sampai 7 gitu. rusak dipaku sampai 7 paku itu macet di rombongan. Padahal itu sumber ekonomi, itu adalah kehidupan mereka. Satu-satunya pekerjaan mereka lah. Ya? Enggak Mas, kalau di desa saya itu mayoritas itu bertani ya. Karena proses pertanian itu kan prosesnya per 100 hari. Sayang waktu-waktu luang itu tidak buat dagang. Bapaknya fokus di sawah, ibunya dagang keliling membantu perekonomian keluarganya. Itu ketemu ide itu dari keluh kesah itu ya, atau memang ada sudah dari keluh kesah? Ide awal itu ya karena memang ada keluh kesah itu ya. Dia tuh rombongnya sudah kumel terus kotor, terus dia nggak ada anggaran untuk membuat rombong itu. Akhirnya koncomu jumlah piro? Total berapa? Akhirnya 33 pedagang, dan itu waktu itu dikasih bantuan rombong. Dan itu direspon oleh Kementerian Desa. Alhamdulillah. Langsung duduk lah. Oke, bagus. Ya sudah kita. Itu kan ya sempat Zoom ya, di meeting atau apa? Sempat Zoom meeting dengan Kemendes langsung sana. Jadi diapresiasi karena ini termasuk inovasi di masa PPKM. Iya. Terus membantu pedagang sayur, pedagang keliling dikasih rombong. Nah, ini belum ada ya di beberapa desa dan ini satu-satunya. Barusan tadi pagi Mas, kita kan panen jeruk. Iya. Sempat kita tanam jeruk dulu setahun yang lalu. Nah, ini jeruknya tuh berbuah.
hari ini. Dan akhirnya kita icipi kok manis. Akhirnya kita bungkus terus kita titipkan mbak-mbak yang PKL itu dikelilingkan ya, alhamdulillah laku. Itu berapa pohon kalau yang jeruk itu? Jeruknya ada 100 pohon. 100 pohon miliknya? Milik desa. Milik desa? Itu dikelola Bumdes ya? Pengelolaannya ya memang kafe enggak, pengelolaannya belum ya? pengelolaan. Itu Kita awalnya kan kita cuma pengen buat kebun gitu aja. Kebun yang di tanah bengkok ya? Di tanah desa. Tanah desa ditanami jeruk. Jeruk jenis apa itu? ya jeruk keprok biasa. Ini masih berarti? Masih di rumah tadi berkunjung. monggo sana gratis malah. Kalau icip sak kapoke. Ya, icip tapi sak kapoke lah. Karena itu kan ini baru pertama panen Mas. Pertama kali. Pertama panen. Nanti di program baru saya. Jadi karena channel saya itu kan ngomong soal wisata, ngomong soal ngobrol kayak gini dan sebagainya. Nah ini selain aktif di migas, terus selalu ngabdi di desa, terakhir kayaknya agak gelisah ya. Iya. Lagu piye ceritanya? Ceritanya gini Mas. Saya tuh kan juga suka nonton YouTube ya. Iya. Cuman setelah saya nonton video klip kok isinya kok cewek-cewekan, pacaran terus laki harus ditinggal cewek nangis-nangis, terus cewek tinggal laki nangis-nangis. Soalnya sing laku iku. Enggak. Aku ya mungkin itu kehendak masyarakat lah, kehendak pasar. Segmen pasarnya seperti itu. Tapi aku kok butuh video yang beda. Kita harus buat sendirilah, nungguin orang buat yang kita sukai kan ya kacau. Ngenten kesuwen. Akhirnya kita buat yang beda. Bikin lagu judulnya konfrontasi. Kenapa konfrontasi ya? Karena budaya yang melemahkan itu kan membuat orang menjadi gak semangat ya Mas. Beda dengan budaya yang menguatkan. Kayak musik-musik cadas. Iya, kita harus gak apa lagu-lagu yang mendayu-dayu gitu. Kita gak harus mengikuti pengaruh mereka karena yang namanya rezeki kan semua bisa cari di tempatnya masing-masing. Tapi mengikuti pengaruh mereka itu hanya membuat kita itu semakin lemah. Maksudnya. Itu dengar-dengar proses bikin lagunya sampai klipnya tidak ada berapa jam? Itu lucu. Yang pertama. Iya itu aja nggak sampai 3 jam itu. 3 jam pertama selesai. Sama video klipnya. Oh, video klipnya, tapi ya asal-asalan. Tapi akhirnya ya. Bikinnya di mana ya? Ya di sini. Di sini. Bikinnya di sini, genjrengan langsung nyatet. Nah, kita liriknya nyari hiburan di YouTube, gak ketemu hiburan ya. Kita hibur diri kita sendiri lah. Bikin lirik dulu. Apa yang memuaskan diri kita gitu kalau bukan kerjaan kita sendiri kan. Terus cari notasi. Jadi waktu itu ada si B nyemangatin. Ayo si penggerak pemuda desa wisata itu. Betul. Dia menyemangatin, ayolah kita buat lagu sendiri kan. Ya udah. Terus akhirnya jadi ya tayang di YouTube. Jadi melihat langsung penontonnya itu ya waktu itu sampai 1000 viewer. Kita sampai konyol ya, Pak. Wih, cowok opo nonton gini kan. Harusnya dia kan juga nonton. Jadi semulai iseng ya? Iseng karena ya bosan lihat video klip isinya itu cowok cewek masalah. Gitu terus. Apa sih kan? Gak ada yang ditinggal yang sayang-sayangi, saya ngopo kan terlalu. Terus kita jadi pembeda loh. Agama Marvel sudah fokus di tema itu. Oke lah, seriusin tema itu. Saya itu penyanyi Bojonegoro yang legenda. Biasa lah, tapi ya temanya masih seperti itu. Masih soal cinta. Karena semua itu. Iya. Seolah-olah itu dikasihani orang itu sebuah berkah. Padahal enggak. Kita harus hidup itu bermartabat. Ya, itu makanya janganlah menganggap seseorang itu harus itu kita kasihan terus kita merasa sebagai hero, enggak perlu ya. Bermartabat. Setelah itu tayang di YouTube, akhirnya kok bikin lagi tuh ya apa? Kok video klipnya? Iya. Kita ingin menanamkan rasanya solidaritas dan persahabatan. Di klip kedua ya, dengan lagu yang sama, judulnya konfrontasi. Ya. Kita ngomong soal berbagai metode, ada anak bengkel, terus saya sebagai sekdes, terus ada lagi
dari fotografi, kita gabung jadi satu. Cowok itu bisa, cowok itu bermartabat. Nggak selalu harus kita nangis-nangis karena apa. Kacau nanti kalau cowok-cowok diajarkan seperti itu. Ya, Nanti yang menek gendeng siapa? Ayo. Yang harus bengkel ya, siapa? teman temanya yang lagu konfrontasi itu beda dengan lagu-lagu yang lebih genre rock ya, rock Iya. gerang ya, apa jenis itu dong. Ya intinya ketukannya kita percepat karena itu ketukan cowok beda dengan ketukan cewek. Cewek memang dia identik dengan kelemah lembutan. Dia Boleh kita dengar lagunya? boleh tapi pakai apa mas? Ya ini langsung ya. Pakai pakai apa ya? Kita Oh gitar. kita aja langsung. Ini Tak gitar ya. khusus di channel saya langsung live di channel saya. Siap. Lagu baru ini dari Carek yang serba bisa. Oke. Walau spiring berdua kita tetap bersama. Walau spiring berdua kita tetap setia. Walau spiring berdua kita tetap berjuang. Walau spiring berdua kita tetap merdeka. Supaya tercipta tatanan sama rasa agar terbebaskan negeri kita dari kebodohan. Supaya tercipta tatanan sama rasa agar terbebaskan negeri kita dari kepalsuan. Itu lagu kita protes yang kedua. Konfrontasi ini Ya. yang pertama ya. Musuh kita kan hari ini kebodohan dan kepalsuan. Terus rencana ada lagu berikutnya. Enggak, ini next song Next song. yang akan kita kerjakan. Oke. Terima kasih Pak Carek Siap. yang hadir di channel saya. Cowok strong ya. Semoga menginspirasi teman-teman pemuda Ha. Indonesia. Kalau kamu nggak strong, dijajah, pasti dijajah. Karena nggak, pilihannya cuma dua, kamu menguasai atau dikuasai. Tapi kita tidak, kita pilih jalan tengah yang namanya setara. Oke. Terima kasih pesannya dan semoga menginspirasi teman-teman pemuda. Gak cinta tok, guys. Ya, Iyalah. semangat, gitu. Ya, cowok itu bermartabat. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Stay tune di channel ini. Yuk, sip.